Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita satukan hati kita di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan surat Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam janji Allah terungkap bahwa Ia akan senantiasa memberikan kekuatan kepada umat-Nya, kepada anak-anak-Nya untuk menanggung segala perkara. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, satu keyakinan iman, di dalam segala perkara aku akan dimampukan untuk menanggungnya. Dan kekuatan untuk menanggung itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah. Allah lah yang menolong, memampukan, memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala perkara. Nah, sesuai yang saya kasih, sudah barang tentu janji ini juga harus direspon dengan sikap hidup yang benar. Agar supaya janji Allah tadi terwujud secara nyata di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi respon? Di dalam surat Filipi ini tadi juga Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya, bagaimana ia merespons kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, yaitu berusaha atau belajar untuk mencukupkan diri. Dalam segala hal aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya tidak demikian. Saudara-saudara yang saya kasihi, kenapa? Karena pada umumnya manusia itu sulit sekali merasa cukup. Kebanyakan justru merasa selalu kurang dan kurang dan kurang. Dan itulah yang kemudian menyebabkan manusia sulit untuk mengucap syukur atas apa yang dimiliki, atas apa yang diberikan kepadanya, dan sekaligus juga karena selalu merasa kurang, dan kurang itulah banyak orang terjerat ke dalam persoalan-persoalan yang berat. Tetapi jikalau kita belajar mencukupkan diri, maka kita akan senantiasa berusaha menata kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita senantiasa melihat bahwa segala sesuatu tersedia secara cukup. Dan itu yang akan mendorong kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur oleh karena dapat mencukupkan diri juga menghindarkan kita dari berbagai jerat kehidupan yang semestinya tidak perlu ada dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ada kehebohan, kita mendengar banyak berita betapa banyaknya orang-orang yang terjerat dalam pinjaman online atau yang disingkat pinjol. Kenapa banyak orang terjerat dengan pinjaman online? Karena nampaknya proses untuk mendapatkan pinjaman itu sangat mudah. Bahkan yang saya dengar katanya tanpa jaminan sama sekali. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi banyak kali orang tidak sadar ada konsekuensinya.
konsekuensinya adalah bunga yang sangat tinggi dan terus berlipat ganda. Saya mendengar ada orang yang meminjam beberapa juta rupiah dan ia harus mengembalikan lebih dari 100 juta rupiah. Entah bagaimana cara menghitungnya, saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas berita-berita itu menyatakan bahwa mereka yang terjerat di dalam pinjaman online akhirnya kemudian terjerat dalam persoalan yang sungguh sangat berat. Sulit untuk dapat keluar dari jeratan itu. Nah, yang saya kasihi, tetapi bila kita berusaha untuk dapat mencukupkan diri, menata kehidupan ekonomi dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, ya di dalam masa pagebluk ini, ya mau tidak mau kita harus sangat berhemat, ya tentu sesuai dengan penghasilan kita, kondisi keuangan kita, sehingga kemudian kita bisa menata kehidupan kita dengan baik dan kita tidak perlu terjerat dengan masalah-masalah seperti tadi yang saya contohkan. Nah, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang dari Allah itu juga memampukan kita untuk dapat berusaha mencukupkan diri. Kekuatan dari Allah juga memampukan kita untuk menata kehidupan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian kita akan dapat terus mengucap syukur kepada Allah sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi yang semakin berat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk dapat menata kehidupan kami, untuk belajar mencukupkan diri di dalam segala hal, sehingga kami juga akan dapat melihat betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sehingga dengan demikian kami juga dapat bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.